Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradul hajj lin-nas ila baitil atiq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kama qala Rasulullah fi hadis. Sadaqallah sadaqa Rasulullah SAW. Alhamdulillah, para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj bil khusus, Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz yang hadir, alhamdulillah pada malam ini banyak para asatidz, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Khairuddin beserta Ibu dan keluarga yang sama-sama berbahagia dan dirahmati Allah. Juga mungkin ada Bapak RT yang hadir ataupun stafnya. Bersyukur alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini kita sudah sama-sama baca Al-Quran, berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau rumah nih pengen adem, sering dibacain Al-Quran. Ya, cuman jangan murotal Quran doang. Ya, pagi-pagi murotal Quran disangka yang punya rumah. Enak banget suaranya. Giliran dipinjam mati-mati. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu jauh lebih afdol ketimbang kita tadi mendengar. Walaupun mendengar itu dapat la'allahum turhamun, dapat rahmat dari Allah. Tapi alangkah baiknya kita membaca Al-Quran. Itu dibiasakan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan jiwa. Karena Quran juga jemaah rahimakumullah, ya, itu yang membacanya dikategorikan ingat kepada Allah. Maka orang yang ingat kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, bisa dengan zikir, bisa dengan tilawah Al-Quran, bisa dengan kita mendengarkan nasihat, maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Ini saya lihat bapak-bapak yang hadir ini wajahnya wajah pada tenang, hatinya semua ini. Wajah-wajah pada punya tabungan banyak. Amin, udah amin aja. Enggak ada yang tahu ini tabungan. Lagian emang kalau di pengajian tuh Pak Haji nggak bakal pada ingat utang, nggak bakal. Kalau ngaji ntar pulang lihat lagi ada lagi, pusing lagi. Makanya kalau bisa tiap malam ngaji, biar nggak mikirin utang gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, bukan nggak boleh utang, boleh, tapi ngukur kemampuan. Ya, ngukur kemampuan, bisa nggak nih tiap bulannya bayar? Kalau bisa ya udah bismillah. Ya, karena memang jemaah rahimakumullah, kayak ngambil perumahan BTN bayar tapi nyicil nggak apa-apa, yang penting kita bisa untuk membayarnya gitu. Ya, kalau nggak begitu nggak punya. Niatkan karena Allah. Kalau punya rumah, niatkan buat ibadah. Itu aja niatnya. Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang namanya rezeki, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kita peroleh itu dari Allah. Ini motor bukan punya kita, Pak. Titipin dari Allah. Makanya kalau kita ngerasa titipin jangan sombong. Mentang-mentang motornya bagus kagak nyapa sama tetangga. Orang baru belajar. Dirungkul aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasa kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu untuk hadir silaturahim, apalagi silaturahim kepada saudara kita yang akan menjadi duyufullah, duyufur rahman, jadi tamu Allah. Perjalanan yang istimewa itu satu, perjalanan ke masjid. Kalau seandainya umatku tahu pahalanya orang datang ke masjid, orang bakal ninggalin rumah walaupun punya uang di rumah 100 juta. Kalau tahu keutamaan akhirat lebih utama daripada 100 juta, masih mending milih akhirat. Tapi kebalikannya hadirin, giliran punya duit, ngitung duit di rumah 100 juta, ada aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang musola ini paling cepat ke aja. Ada yang model begitu ada. Baju apa? Itu orang sono deket laut. Jauh. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ke masjid, perjalanan ya ke musola, perjalanan silaturahim, perjalanan haji dan umrah, perjalanan jihad fisabilillah. Itulah perjalanan yang disukai oleh Allah. Makanya ya Allah senang banget Pak. Saya paling senang kalau ada orang ngundang mau haji mau umrah, minta doa. Karena doanya orang yang akan jadi tamu Allah itu diijabah sama Allah. Makanya tadi saya bisikin, Pak, doain saya biar saya bisa ke sana lagi. Benar Pak. Nih malam ini mohon maaf ya, jujur ya saya mah. Jujur nih, malam ini kalau ada yang ngajak saya nih umroh, bener Pak, saya tinggalin Pulau Timur. Bener, saya tinggalin Pak 10 hari mah. Cuma udah beberapa bulan gak ada yang ngajak-ngajak. Udah nyerah. 30 juta Pak, 30 juta. Ini ujian Pak buat kita nih. Orang mau haji mau umroh, ujiannya. Mau daftar umroh berdua 60 juta Pak, ada yang nawarin mobil Avanza murah banget 55. Ustaz 55. Lah mikir dia udah ngeluarin motor starter. Waalaikumsalam. Oh, ada mobil butuh banget. Berapa 55? Bisi-bisi kami istimewa. Nah, umrah mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah hadirin. Udah kita niatin karena Allah, haji dulu, umrah dulu, nanti demi Allah. Pulang dari sana Bapak kalau minta sama Allah nggak mungkin nggak diijabah. Mohon maaf saya ngomong karena emang saya ngerasain. Alhamdulillah, mohon maaf, berangkat mau ibadah haji karena saya udah dipanggil haji itu dari bujangan Pak. Penceramah Bapak Kiai Haji Hamim. Belum haji Pak, belum. Makanya habis ceramah saya ngumpet, takut ditanya haji tahun berapa. Capek deh. Iya. Tapi saya nangis minta sama Allah, ya Allah, mudahkan saya bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram, bisa tawaf di sana, bisa wukuf di Arafah, bisa balang jumroh. Ya Allah, alhamdulillah atas izin Allah Pak. Tahun 2011 saya daftar haji sendiri Pak. Istri saya nggak punya duit, saya juga sama ngepas banget. Punya 11 juta saat itu, istri saya pakai kalung, pakai gelang. Saya bisikin Pak. Emang saya alhamdulillah punya istri, kebetulan Allah takdirkan istrinya nurut banget Pak. Nurut banget. Ya suruh diem-diem istri saya. Dikasih duit nggak dikasih duit nggak pernah ngomong. Ya, karena tahu saya mau orangnya baik banget sama istri. Kalau punya duit saya nggak perhitungan. Sehari kadang-kadang 5 juta. Saya tulis 6 bulan. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya bilang sama Umi, nih Umi pakai galang, pakai kalung, pakai cincin. Boleh nggak buat Abi? Emang kenapa? Abi pengen haji. Boleh sayang, ayo kita jual. Dijual Pak, dijual. Gelang dicopot, kalung anting copot. Biar suaminya haji. Kenapa kalau udah suaminya haji nanti istrinya belum haji udah dipanggil Bu Haji. Beda sama Bu Haji duluan, tetap aja Pak Parno. Pak Samit. Ya kalau bapaknya udah haji Pak, otomatis istrinya mesti dipanggil Bu Haji, Bu Haja. Sama Pak RT, Pak RT istrinya Bu RT. Coba kalau Buati, Bu RT-nya, bapaknya Pak Pajo, Pajo. Bener nggak? Jadi ke bawah karena memang laki-laki itu adalah pemimpin. Kata saya, Mi, insya Allah kalau saya udah haji, Mami, insya Allah Umi juga bisa ke bawah. Atas izin Allah Pak, subhanallah, saya daftar tuh 20.500.000.
Saya nangis itu daftar ke Cikarang itu, ke Depak Pusat di sana. Nangis Pak, nggak putus-putus di jalan. Ya Allah, alangkah bahagianya kalau saya daftar haji berdua sama istri saya, ya Allah. Nangis Pak, demi Allah, nangis saya. Karena saya ingin pengennya. Nggak tega sebenarnya Pak, nggak tega. Alhamdulillah Pak, habis daftar 2 bulan, pas bulan Maulid Pak. Allahu Akbar, undangan Pak tiap malam 2. Bayangin, 2 setiap ketemu segini Pak. Begini, bayang. Coba, Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak, 2 bulan bisa nutup 25.500.000. Saya daftarin langsung Pak, Ba'da Maulid. Bedanya tuh 3 tahun sama saya, sama istri saya. Tapi alhamdulillah kekuatan doa, subhanallah, Allahu Akbar. Di malam terakhir pengumuman gelombang pertama nggak ada nama istri saya. Gelombang terakhir itu ada paling akhir nama Sultannya Khairatun Nisa. Ya Allah, istri saya keluar tahun 2016 bareng sama saya hadir. Lagi tahajud Pak. Lagi tahajud kok pengen buka HP. Ketika dibuka ada KBH ngomong pakai WA. Ustaz, alhamdulillah istri antum lolos, itu namanya terakhir. Nangis sujud di terakhir. Subhanallah, kalau Allah kuasa, kalau Allah berkehendak kepada hambanya, nggak ada yang susah bagi Allah. Itulah kekuatan doa hadirin. Kalau pakai logika jamaah rahimakumullah harus banyak uang, apalagi orang kampung Pak. Orang ibadah haji harus punya sawah, punya kebun luas. Allahu Akbar. Tapi bagi Allah nggak seperti itu. Hitungan Allah bagi Allah mah gampang. Orang jamaah rahimakumullah berangkat ibadah haji, mohon maaf banyak caranya. Saya punya sahabat itu jamaah rahimakumullah ngabdi 20 tahun di yayasan, tukang beberes, dihajiin 20 tahun dihajiin. Sampai nangis-nangis, subhanallah, saya kalau di kampung gak bakal bisa seperti ini. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ya terus kita pasang niat. Minimal jamaah rahimakumullah seumur hidup 1 kali kewajibannya orang ibadah haji. Kalau umroh silakan sunnah berkali-kali. Tapi kalau haji 1 kali. Kalau keduanya sunnah. Jadi kita niatkan jamaah rahimakumullah, karena emang dunia nggak dibawa Pak, nggak dibawa. Uang kita yang kita simpan ratusan juta di bank itu buat ahli waris. Makanya jangan begitu sayang deh sama materi. Kalau ada penuhin dulu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnain Islam kita. Kita sudah syahadat dalam sholat udah, sholatnya udah. Ya kan, puasa di bulan Ramadan, zakat, tinggal hajinya sama umrohnya. Bismillah kan Allah. Yang penting niat, kata Imam Syafi'i. Orang yang sudah niat, lalu seandainya nggak ada umur, sudah dinilai orang yang sudah niat melaksanakan ibadah haji. Jadi niat yang penting. Cuman jangan niat, usahakan nabung. Nabung nggak usah banyak-banyak lah, sebulan 5 juta aja, sebulan 5 juta. Nggak banyak nggak apa, 5 juta sebulan. Ya kan, insya Allah lah 2 tahun bisa haji umroh. Cuman sekarang nunggunya 20 tahun. Yang kasihan udah usia 90 tahun Pak. 110 tahun nih, udah di kursi roda. Makanya mumpung masih muda Pak umroh mah. Karena yang namanya ibadah umroh, ibadah haji, ibadah fisik. Ibadah fisik dari mulai kita antri aja Pak ke pesawat, itu udah masya Allah antri nungguin panggilan Pak. Paspor diambil dulu tuh, dipanggil satu-satu, dicek namanya sesuai nggak fotonya. Ya Allah, udah begitu naik pesawat nunggu lagi jamaah rahimakumullah. Niat pakai ihram, bismillah, ya kan? Di situ udah niat ihram. Lalu kita turun jamaah rahimakumullah di maktab itu menuju daripada Masjidil Haram, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Perjalanan jauh hadirin. Orang ibadah haji umroh itu fisik. Alhamdulillah, memang itulah kalau kita niat karena Allah. Yang sakit Pak jadi sehat di sana. Saya punya ya waktu sama saya itu ada orang usia hampir 80, 78 lah, udah sepuh banget. Itu waktu mau berangkat mah loyo banget Pak, 78 loyo. Giliran di sana masya Allah itu jag-jag banget Pak. Oh, kuat banget. Cuman dia ada kelemahan nih. Saya ingetin nama jamaah yang mau umroh mau haji, jangan ujub di sana. Ini kebetulan jamaah saya itu yang ikut bareng namanya Pak Haji Saman, 78, guru bahasa Arab Pak. Ini ada ujub nih ceritanya. Pokoknya mudah, biarin tinggalin aja deh engkong, nggak apa-apa. Di sana orang saya bisa bahasa Arab. Kata engkong nih, sombong Pak, sombong. Gitu, iya, udah pokoknya duluan. Saya pintar bahasa guru bahasa Arab.
Karena sombong hadir, mohon maaf, 1 hari 1 malam nggak ketemu hadir, nggak ketemu. Baru dia istighfar, minta amal askar, tunjukin nomor anggotanya. Subhanallah, dianterin Pak. Nangis-nangis ke jamaah, ya Allah, emang kenapa sih Pak kok bisa begitu? Saya ujub, ada sombong dalam hati. Jadi nanti kalau di Mekah, di Madinah nggak boleh kita ada sombong sedikit pun. Termasuk mohon maaf, jangan ngenyek sama orang yang kejatuhan kotoran, ada burung dara apa di sana banyak Pak. Iya. Ada tuh yang teman gitu kan kena gitu kan, atau ngebatin umpamanya ada ini kok kotoran gitu kan, atau ya itu kena kotoran, saya mah aman. Itu nggak lama kemudian Pak jatuh itu Pak. Ada kalanya dongkol bang sebelahnya batuk dulu, nenek-nenek aki-aki batuk dulu, dongkol di hati, ya apes banget batuk bengek kan Pak. Setiap sholat kemana tempat itu ketemu sama yang model begitu, batuk dulu. Benar Pak, itu jadi di sana nggak boleh. Di alamat ngebatin buruk tuh nggak boleh, suudon namanya. Karena di sana deket banget, Allah tuh deket banget hadirin. Akhirat itu masya Allah kayaknya udah ngebayanginnya udah deket banget sama surga, deket banget sama Allah, nggak ada yang ditakutin, nggak ada. Karena apa? Di sana fokus ibadah. Masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan suci, udah sholat berjamaah. Apalagi di sana imamnya Pak, ya Allah beda banget sama imam Rawalumbu. Iya, Rawalumbu mau dorut takbirannya Allah. Iya, yakin sono Pak Imam Sudes sholat subuh itu baca Ar-Rahman, Imam Sudes Pak. Allah enak banget bacaannya. Mau ajan Mekah aja udah enak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah. Ini Madinah beda Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Rawa sapi. Azolah. Itu subuh Pak, orang berbalik lagi. Jadi memang sunnahnya masjid musola tuh cari muadzin yang bagus suaranya, diseleksi sebagaimana Abdullah bin Maktum. Ya kan, diseleksi sama Rasulullah. Bagian ajan yang suaranya enak, Bilal bin Rabah suaranya enak. Termasuk orang yang baca Quran juga yang suaranya yang enak. Jadi semuanya ada bidang-bidangnya begitu. Baik yang rahimakumullah, ngomong-ngomong udah malu. Ceramah mah enggak usah lama-lama. Ada suara piring dari goprak itu udah isyarat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.